Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sastra anak itu merupakan karya sastra yang memiliki nilai estetis atau nilai keindahan jika kita lihat dari segi bahasa. Nah, jika kita lihat dari segi isinya, maka sastra ini mengandung nilai-nilai yang dapat memperkaya pengalaman rohani di kalangan anak-anak. Adapun tujuan utama dari pembelajaran sastra ini yaitu tentunya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Nah, menurut Lehman dalam Rofiuddin pada tahun 1997, beliau mengungkapkan bahwa siswa yang menggunakan karya sastra dalam membaca akan memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam hal kosakata dan memahami isi bacaannya jika kita bandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan karya sastra sebagai bahan bacaannya. Nah, dalam hubungannya dengan peningkatan keterampilan menulis, sastra sebagai bahan pembelajaran akan mampu meningkatkan keterampilan dan kelancaran siswa dalam menulis. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang bahan ajar sastra. Bentuk karya sastra yang dijadikan bahan ajar di sekolah dasar terdiri atas 3 hal, teman-teman, yaitu yang pertama yang akan saya bahas mengenai prosa. Nah, prosa ini apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke, prosa itu merupakan cerita anak ya, teman-teman, atau pemaparan pemikiran dan perasaan seorang penulis yang disajikan dalam bentuk paragraf demi paragraf yang memiliki unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsiknya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada tema cerita. Tema ini merupakan pokok pembicaraan dalam sebuah cerita, di mana ini adalah langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang penulis atau pengarang cerita dalam membuat sebuah karya, yaitu menentukan tema. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur cerita atau plot, atau yang biasa kita sebut sebagai rangkaian peristiwa. Nah, di mana pengarang akan menyajikan cerita dengan kejadian-kejadian yang disajikan secara berentetan dengan memperhatikan sebab akibat. Jika kita lihat dari segi bentuknya, plot terdiri dari alur maju, alur mundur, serta alur maju dan mundur. Ada beberapa tahapan dalam alur cerita atau plot ini menurut Aminuddin. Yang pertama ada eksposisi, di mana eksposisi ini adalah pengenalan masalah dengan memperkenalkan konflik pada bagian awal. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini adalah cara pelaku menghadapi masalah. Yang ketiga ada klimaks. Klimaks ini adalah konflik yang memuncak. Yang keempat ada denouement, yaitu masalah yang terdapat pada bagian akhir cerita. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan atau karakter. Karakter ini merupakan penentuan pelaku dan sifat-sifatnya, baik pelakunya itu manusia maupun hewan. Nah, secara umum pelaku dapat dikelompokkan menjadi pelaku utama dan pelaku tambahan, di mana pelaku utama ini adalah pelaku yang paling menonjol perannya, terlibat secara penuh dari awal hingga akhir cerita. Sedangkan pelaku tambahan yaitu hanya muncul di beberapa peristiwa atau hanya muncul di peristiwa-peristiwa tertentu saja. Di dalam penokohan terdapat 3 macam pelaku. Yang pertama itu pelaku protagonis. Pelaku ini adalah yang menampilkan berbagai sifat baik, diantaranya yang suka menolong, yang dermawan, bijaksana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelaku antagonis, kebalikan dari pelaku protagonis, yaitu yang sering menampilkan sifat jahat seperti licik, suka bohong, serakah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pelaku tritagonis, di mana pelaku ini adalah pelaku yang berfungsi sebagai pengurai perseteruan antara pelaku protagonis dan pelaku antagonis. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar cerita atau setting, yaitu waktu dan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa.
Penentuan latar cerita ini sangat penting karena akan mendukung suasana cerita menjadi semakin menarik. Unsur intrinsik yang terakhir, yang kelima, yaitu sudut pandang, di mana sudut pandang ini merupakan cara penulis menyajikan peristiwa dalam pandangan yang digunakan. Misalnya, sudut pandang orang pertama yang menggunakan gaya saya, aku atau kami. Nah, ada juga sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan dia, bahasa dia, yaitu menceritakan tokoh. Yang kedua yaitu puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga dapat diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan didata. Nah, deklamasi puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat mendeklamasikan puisi. Menurut AHA, pada tahun 1982, syarat yang harus dipenuhi seorang pembaca atau deklamasi puisi adalah yang pertama yaitu mempunyai kemampuan teknis, yang kedua yaitu penguasaan mimik, yang ketiga yaitu penguasaan gestur, dan yang keempat yaitu penguasaan memahami puisi dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu deklamasi dan unsur penilaiannya. Menurut Amidun pada tahun 2004, bahwa aspek-aspek yang diperhatikan dalam menilai suatu deklamasi adalah yang pertama yaitu aspek pemahaman, penghayatan tentang makna, suasana penuturan, sikap pengarang, dan intensi pengarang. Nah, yang kedua yaitu aspek pemaparan yang meliputi kualitas ujaran, tempo, durasi, pelafalan, ekspresi wajah, kelenturan tubuh, dan konversasi. Nah, untuk unsur-unsur yang dinilai dalam deklamasi puisi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aspek pelafalan atau volume suara yang sempurna. Yang kedua yaitu intonasi, yakni penuturan suatu lirik atau kalimat yang di dalamnya merangkaikan secara harmonis antara tempo, nada, tekanan sesuai konteks makna kalimat atau lirik yang dihafalkan. Nah, yang ketiga yaitu mimik, yakni perubahan raut wajah atau ekspresi wajah sesuai konteks. Yang keempat yaitu gestur, yakni gerak tubuh secara refleks dan wajah sesuai konteks makna, lirik atau kalimat untuk mendukung mimik yang dipaparkan. Dan yang kelima yaitu konversasi, adalah sikap deklamator di atas pentas yang menimbulkan keakraban dan simpati para penonton. Nah, selain dari puisi, ada juga drama. Drama adalah suatu cerita konflik tentang kehidupan manusia yang ditulis dalam bentuk dialog. Secara teknis, unsur drama meliputi wawancang atau dialog kerangagung, yang merupakan petunjuk bagi aktor, penata panggung, dan sutradara melaksanakan tugasnya dengan baik. Beberapa teknik yang perlu dipahami setiap calon aktor agar tampil di panggung dengan baik yaitu yang pertama teknik timing, yang kedua yaitu teknik muncul, yang ketiga yaitu teknik penonjolan isi, dan yang keempat yaitu teknik pengembangan. Seorang calon aktor perlu pula memiliki penguasaan vokal, penguasaan mimik, penguasaan gestur atau kelenturan tubuh, dan penguasaan panggung yang meliputi blocking, cahaya, dan bunyi atau sound system.